Tapi kalau seandainya Bapak tetap mengingatkan dan tetap ingin berseteru dan bersenyawa dengan para oligarki, saya orang pertama yang menentang dan menantang Bapak Anies hari ini sebagai calon presiden. Itu kawan-kawan yang perlu kita perhatikan. Tadi ada pertanyaan, apakah Anda akan melawan oligarki? Tidak. Saya akan melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya lawan. Oke? Bang, saya salah nih manggil mahasiswa. Cek tes. Izin Pak Anies, sebelumnya forum ini nggak panas Mas Anies, nggak panas. Jadi supaya ada gelora panasnya, mungkin hari ini saya mau menyemangati mahasiswa dan para pemuda-pemudi dulu dengan jargon mahasiswa. Siap kawan-kawan? Abadi nafas perjuangan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Rakyat Kalimantan Selatan! Hidup rakyat Kalimantan Selatan! Tepuk tangan untuk kita semua. Izin Pak Anies, saya menggebu-gebu kalau ketemu sama Mas Anies hari ini. Seperti ini, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sunir Rida, biasa dipanggil Sunir. Saya dari mahasiswa Sunir Pak, pakai N. Sunir. Sungir. Ya Sunir, kalau dalam bahasa Arab tuh Sunni Pak, As-Sunni, Sunir itu. Seperti itu ya Pak, moga nggak salah ya kan. Nah, saya dari mahasiswa UIN Antasari, Banjarmasin hari ini Pak. Nah, saya sebelum bertanya, saya ingin menanggapi dan ingin juga berbicara di hadapan Bapak hari ini sebagai orang terhormat yang akan hari ini berkompetisi dalam Capres-Cawapres, pertarungan Pilpres nantinya. Pak, seperti ini. Saya kira Bapak Anies ini adalah salah satu dari Capres-Cawapres yang berani untuk adu gagasan bersama pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan. Ternyata beliau ini adalah satu-satunya Capres yang berani untuk adu gagasan di Kalimantan Selatan. Dengan kata semoga, saya juga berharap yang lain juga seperti ini Pak. Cuman agenda seperti ini sangat luar biasa bagi saya. Karena cuman Bapak yang hari ini untuk menerima adu tantangan, adu gagasan bersama dengan mahasiswa. Oke Pak, saya ingin sebutkan dulu, semua yang ada di sini, mayoritas mahasiswa yang menggunakan izin dispensasinya dari perkuliahannya hanya untuk datang ke tempat Pak Anies. Jadi jangan kecewakan kami Pak. Bapak datang ke sini mungkin satu waktu, tapi jangan kecewakan kami rakyat Kalimantan Selatan ketika kami menginginkan aspirasi itu sampai ke Bapak. Itu Pak. Oke, Bapak Anies ini santernya dikenal di laman-laman website dan juga dikenal di beberapa media sosial anti oligarki kawan-kawan, anti oligarki. Paling nggak suka dan beliau ini melawan oligarki, katanya seperti itu. Nah Pak, kalau memang ini bukan gimmick Pak, ini bukan gimmick dan ini bukan clickbait, bahwa Bapak melawan oligarki hari ini, maka saya adalah orang pertama yang bakal mendukung dan mendorong Bapak untuk jadi presiden kalau seandainya memang benar ingin melawan oligarki. Tapi kalau seandainya Bapak tetap mengingatkan dan tetap ingin berseteru dan bersenyawa dengan para oligarki, saya orang pertama yang menentang dan menantang Bapak Anies hari ini sebagai calon presiden. Itu kawan-kawan yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan saya seperti ini Pak, kita kembali lagi, mohon maaf sensitif, membahas mengenai ibu kota Nusantara. Ini yang ingin kami tanyakan Pak, seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan tata kata karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan. Maka karena itu jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN, itu selalu saja pasti jawaban Bapak bukan hanya IKN. Jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu Pak, IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini nggak Bapak teruskan dan ada ratusan ribu hektar lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya mewakili anak-anak Kalimantan hari ini karena saya orang asli Kalimantan, saya primordial hari ini. Yang kedua, apakah Bapak akan turut dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Yang terakhir Pak, ini menjadi masalah kami bersama, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Akankah di 100 hari kerja Bapak
Bapak akan membuka kembali pembahasan untuk mencabut Undang-Undang ITE karena hari ini mahasiswa kalau ingin beraspirasi mengadvokasikan permasalahan di Kalimantan Selatan selalu saja dicekoki. Itu Pak pertanyaan saya, tolong ditanggapi Pak. Sekian. Oke. Makasih Bung Sunir. Jadi saya menyambut baik dan bahkan saya bilang kita itu ingin agar semua yang hendak dicalonkan itu ditanya apa saja. Kenapa? Ya karena nanti ketika berada di kepemimpinan akan berhadapan dengan urusan apa saja. Jadi jangan kemudian menghindari. Ada yang bisa kita jawab, ada yang kita bisa tidak jawab. Ada yang kita memahami, ada yang kita tidak memahami. Tapi satu hal yang pasti, kita terbuka untuk dialog dan itu yang kita kerjakan. Dan saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman mengambil apa istilahnya tadi? Izin dispensasi ya, satu. Dan yang kedua, karena itu saya mengatakan perjuangan kami adalah menghadirkan keadilan. Dan dalam kami menggunakan istilah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Itu dalam semua prinsip. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah memutuskan saya mau melawan dia, maka kita jadi subjektif. Kita jadi diisi dengan kebencian. Kita bekerja dengan rasa marah. Kita bekerja dengan perasaan permusuhan. Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan. Republik ini terlalu banyak dipompa dengan emosi-emosi yang membelah. Karena itu saya katakan kita ingin menghadirkan keadilan. Gitu ya. Lalu yang ketiga, IKN. IKN itu undang-undang. Okay? Sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih. Ada anggaran. 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya, mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ. Orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah. Anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, oke? Tapi urusan yang simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur. Tapi bicara persoalan urgen di negeri ini, masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada. Tinggal soal kapan kita menuntaskannya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi sekali lagi bukan soal IKN-nya, soal anggarannya nih, mau dikerjakannya kapan, gitu ya. Lalu soal ketua umum partai. Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan cara kami bertugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan mungkin itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menilai. Apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan? Kami memutuskan, saya memutuskan berdasarkan 4 prinsip. 1, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan dalam keputusan apapun. Yang kedua adalah kepentingan umum, public interest. Di mana itu? Yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat baru aturan hukum, undang-undang, peraturan, konvensi. Oke? Selalu keputusan begitu. Jadi ketika mengambil keputusan berdasarkan pada 4 itu, dan hampir semua keputusan bisa dibicarakan. Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya dia kepentingan sempit? Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, ketua partai Nasdem.
Oke? Nah kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada Partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun, kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 tahun ini. Jadi jangan anggap kalau ketua partai lalu otomatis dia tidak lagi mementingkan kepentingan umum dan mementingkan kepentingan negara. Masih banyak ketua-ketua partai kita yang membawa kepentingan itu. Oke? Nah, kita harus kritis. Saya setuju dengan Anda kritis, tapi jangan a priori. Karena kalau kita a priori, maka kekritisan kita hilang. Kita hilang. Jadi jawaban saya, Bung Sunir itu. Lalu soal undang-undang ITE. Undang-undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan. Malah waktu itu saya bilang ini, Bung Sunir, mungkin juga pernah dengar. Masa kita mau bilang Indonesia aja Wakanda. Indonesia dibilang apa? Konoha. Itu kan karena takut gitu. Demokrasi harus memberikan rasa kemerdekaan di dalam berpendapat. Dan semua aturan-aturan yang melarang itu harus ditiadakan. Terus pertanyaannya, komitmen Pak Anies apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini. Kita tidak membatasi siapa untuk bertanya apa di dalam forum yang seperti ini. Oke? Kan Bung Sunir kan tidak dilarang bicara, tidak ditandain, oh yang ini nggak boleh bicara. Enggak, semua boleh. Artinya apa? Besok juga ketika bertugas akan begitu. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, sebagai contoh, saya udah kerja 5 tahun nih. Kelihatannya caci makinya banyak waktu itu. Serangannya nggak kira-kira dan terorkestrasi. Pertanyaannya, adakah di antara mereka yang melemparkan fitnah sekalipun pernah dilaporkan ke polisi oleh Gubernur Jakarta? 0. Nggak ada, sama sekali. Kalau media menulis keliru, maka saya tidak melaporkan ke polisi. Saya akan melaporkannya ke Dewan Pers, karena itu soal kode etik pers, bukan soal kriminal. Jadi komitmen itu bukan komitmen sekarang. Dan ketika saya seumur Bung Sunir, ketika ada majalah koran di Bredel, saya termasuk yang berada di paling depan berdemonstrasi untuk memprotes pemberontakan itu. Gitu ya? Oke. Oke, thank you ya. Tadi udah orasi, terus nambah 1 pertanyaan buat teman-teman yang lain. Oke, waktu yang panjangan. Pertanyaan 3 soalnya tadi. Siap. Thank you. Jaga stamina. Terima kasih. Dan tadi dikatakan mudah-mudahan tidak satu-satunya. Mudah-mudahan yang lain juga mau datang ke sini dan berdiskusi dengan anak-anak muda di Soalnya kalau sama aktivis tuh ngobrol lama, Pak. Iya kan, udah orasi dulu tadi, pertanyaannya banyak pula buat kasih teman-teman yang lain. Oke, Bang Sudir, aman ya. Oke, 1 pertanyaan lagi teman-teman, karena waktunya mepet. Ya, coba ya. Tadi sana, sini. Aduh, ayo. Yuk. 1, yakin panas Pak, yakin panas itu. 1.